Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ba'du. Sahabat muslimin rahimakumullah. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah itu adalah bahwa Allah menciptakan manusia dari jenis laki-laki dan perempuan. Dari sejak zaman awal. Jadi bukan cuma sekarang. Sejak zaman awal itu, sejak Nabi Adam. Dan Allah menciptakan pendampingnya. Seorang wanita, yaitu Hawa yang menjadi istrinya. Kemudian Allah takdirkan mereka untuk hidup di dunia ini sebagai manusia biasa. Dan mereka harus mematuhi syariat agama Allah. Mereka harus beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Kemudian mereka harus melakukan hal-hal yang mungkin saja mereka tidak ingin mereka lakukan, tapi demi untuk mendapat ridha Allah, mereka harus lakukan. Apa contohnya? Contohnya misalnya begini. Nabi Adam dan ibunda Hawa, nenek Hawa, itu kan manusia biasa juga. Pernah nggak mereka merasa malas? Mungkin ya, mungkin ada. Nah, saat malas misalnya, apa yang mereka lakukan? Apakah mereka sanggup beribadah? Kita kan pernah merasa. Iman itu kan yazid wa yankus. Tapi mungkin para nabi tidak. Ya kan? Mungkin, tapi faktanya ada kan nabi-nabi yang berkeluh kesah lalu kemudian berdoa kepada Allah, dan itu kan artinya mempengaruhi iman mereka. Iman nabi itu juga ternyata bisa naik turun. Bahkan kalau mengikut versi lain, misalnya Nabi Isa itu kan pernah berkeluh kan kepada Allah ketika dia menghadapi sebuah siksaan yang amat berat, ketika dia mau dibunuh oleh tentara Romawi, ya kan? Lalu kemudian Allah menyelamatkannya. Dia berkeluh kesah. Mengapa hal ini bisa terjadi? Mengapa Allah membiarkannya dalam keadaan seperti ini sehingga hampir saja terbunuh? Dalam versi Islam, dia berdoa. Lalu kemudian Allah mengangkatnya tanpa setahu yang lain. Lalu sepeninggal Isa diangkat Allah Ta'ala ke suatu tempat dalam pemahaman kita di sorga. Allah kemudian menyerupakan salah seorang muridnya, yaitu Yudas Kriot, sehingga mirip dengan Nabi Isa. Baik wajah, fisik, tutur kata, dan lain sebagainya. Lalu kemudian Yudas Kriot ini disalib, ditikam, dan terbunuh. Dihinakan di situ. Dalam versi agama Kristen, dia berucap Eli Eli Sabaktani. Tuhan, mengapa engkau tinggalkan aku? Kira-kira begitu keluh kesahnya. Saya tidak mau berpanjang karena itu masuk wilayah agama lain. Tapi kalimat itu kan populer ya. Nah, dalam hubungan suami istri, Adam dan Hawa melahirkan anak-anaknya. Ya, ada Labuda, ada Habil, Kabil, ya. Masing-masing mereka harus menjalani kehidupan
Tapi perkembangbiakan manusia memang diawali dari sini. Ya kan? Mereka dikawin silang. Tapi salah seorang dari mereka protes. Karena Kabil itu lebih menyukai saudara perempuannya yang menurut dia itulah yang dia sukai. Sementara Habil itu yang manapun gak masalah. Dia ikhlas, dia ridho. Apa yang ingin kita ceritakan di sini? Yang kita ceritakan adalah bahwa ternyata hubungan sosial manusia itu sama saja, baik itu keluarga Nabi maupun keluarga manusia yang bukan Nabi. Ada problem, ada masalah yang harus mereka jalani dan harus mereka selesaikan. Tapi ada juga yang tidak selesai. Contohnya, masalah yang tidak selesai itu adalah masalah Qabil dan Habil. Kecemburuan, kedengkian Qabil terhadap Habil. Karena ternyata wanita yang diinginkannya dari saudaranya sendiri itu tidak terpenuhi. Kemudian Qabil tidak mampu menghadapi ujian yang lain, misalnya persembahannya dalam bentuk buah-buahan, ya, itu ditolak. Hasil pertaniannya ditolak oleh Allah. Karena dia memberikan persembahan kepada Allah Ta'ala itu buah-buahan yang tidak lagi segar. Padahal buah-buahan itu kan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga. Lalu bagaimana pengetahuan dan pemahamannya terhadap agama? Apakah Nabi Adam tidak mengajarkannya? Pasti diajarkan. Tapi faktanya, bagaimana dia mengetahui dan memahami agama itu setelah diajarkan? Nah, kecemburuan, kedengkian, kesirikannya itu bertambah-tambah sehingga akhirnya dia memutuskan untuk membunuh Habil. Artinya apa? Artinya dia tidak mampu menyelesaikan masalah itu sehingga berakhir dengan sebuah peristiwa yang mengenaskan, tragis. Dia bunuh Habil, saudaranya sendiri. Begitu juga Nabi Lut. Dia punya istri. Ya. Ternyata istrinya itu tidak mendukung program dakwah daripada Nabi Lut. Dia suka bersenang-senang dengan masyarakat yang seharusnya masyarakat itu dia ajak untuk mau tergiur dengan ajakan dakwah Nabi Lut. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bahwa istri Nabi Lut ini karena terlibat dalam persoalan kemaksiatan dan kemungkaran yang dilakukan oleh umat Nabi Lut, akhirnya dia juga tidak selamat dari siksaan Allah yang membolak-balikkan bumi dan gunung-gunung yang berjatuhan yang menimpa mereka. Artinya apa? Ternyata dakwah Nabi Lut itu tidak menyelesaikan masalah untuk keluarganya. Nabi Nuh juga begitu. Anak-anaknya tidak mau mengikut ajaran agama Nabi Nuh. Apa sih ajaran agamanya? Agamanya Islam. Sejak Nabi Adam sampai kepada nabi berikutnya, termasuk tadi Lut, ya. Nanti ada Daud, ada Musa. Nabi Daud juga begitu. Nggak selesai kan? Nggak semua orang masuk agama Islam. Begitu juga pada Nabi Musa. Firaun tidak masuk Islam. Tidak mau menyembah Allah, bahkan menganggap dirinya Tuhan. Nabi Nuh, anak-anaknya tewas dibantai gelombang laut. Padahal Nabi Nuh sudah mengajak agar anaknya naik ke atas kapal agar selamat. Jadi dakwah tidak sampai. Bukan tidak sampai, dakwah tidak mampu mengubah situasi itu. Artinya, tidak semua persoalan itu mampu kita selesaikan. Pada
Nabi Muhammad SAW juga begitu. Qadarullah. Ya. Abu Thalib, Abdul Muthalib, pamannya, kakeknya juga tidak masuk Islam. Abu Jahal, Abu Lahab, itu sebenarnya dari masih tutur-tutur keluarga juga dengan Nabi. Bahkan ada orang-orang di sekitar Nabi yang sudah memperoleh gelar sahabat. Itu ternyata ada yang murtad. Ada 2 orang yang hafiz Quran. Hafiz Quran, bayangkan. Ya, suatu hari dikirim oleh Rasulullah untuk menjumpai Nabi palsu Musailamah Al-Kadzab. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah alih-alih kedua orang ini bisa mendakwahi dan mengajak dan bertobat Musailamah, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Dari dua orang ahli Quran ini, satu kembali, satu lagi tinggal di sana. Artinya satu murtad, satu kembali kepada Rasulullah. Hasan dan Husain setelah peninggalan Nabi dan para sahabat itu dibunuh, kepala dipenggal, ditendang ke sana kemari. Masya Allah. Jadi memang qadarullah ya, tidak semua masalah mampu kita selesaikan. Tapi bukan berarti kita tidak berusaha menyelesaikannya. Di antara begitu banyak yang harus dilakukan, banyak yang selesai dari dakwah itu, tapi ada yang tersisa. Nah, apakah kita menjadi bagian daripada yang tersisa? Allahu a'lam bishawab. Tugas kita cuma berusaha sampaikan dakwah, entah itu caranya kurang baik, baik, sangat baik, cukup, sangat memuaskan, dan seterusnya. Itu persoalan usaha kita. Ada orang dakwah biasa-biasa aja, tahu-tahu orang mau mengikut. Bahkan ada orang yang tidak didakwahi, mungkin dia hanya sekedar mendengar suara azan, lalu dikatakan dia mendapat hidayah. Kapan-kapan si muazin mendakwahi dia, tapi dia mendengar suara azan. Ya kan? Nah, jadi tugas kita cuma menyampaikan. Lakukan saja. Hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Gini guys, kalau Anda memikirkan tentang hasil, bayangkan kalau berhasil, pasti Anda bangga. Tapi ingat, Allah menciptakan makhluk itu berpasangan, berhasil dan gagal. Bagaimana kalau gagal? Anda bisa stres, bahkan gila atau bunuh diri. Maka hasil serahkan kepada Allah. Hasil itu bukan Anda yang memutuskan, bukan Anda yang menyajikannya, tapi Allah Subhanahu wa taala. Atas perintah Allah, Anda cuma disuruh untuk berusaha, berikhtiar, berdoa. Setelahnya, fa'azamta fatawakkal 'ala Allah, la haula wala quwata illa billahil azim. Sekali lagi, fa'azamta fatawakkal 'ala Allah, la haula wala quwata illa billahil azim. Demikian sahabat, semoga ini bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi fi sabilil haq. Nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.